Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Devula Ramadan. NIM saya 210411100020. Di sini saya akan mengerjakan atau mengimplementasikan dari modul, yaitu tentang scheduling atau penjadwalan menggunakan queue. Di sini saya kebagian di antrian. Lalu di sini ada soalnya scheduling atau penjadwalan. Terdapat proses penjadwalan CPU atau resource sharing. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses bagi berikut. 1. Semua task masuk ke dalam antrian. Setiap task ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing task untuk menggunakan CPU. Misalkan task A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Task yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua task hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU adalah 3 detik, maka semua task hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jika suatu task membutuhkan waktu lebih dari CPU, maka task tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian task akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke atau posisi rear ke dalam antrian agar task tersebut dapat diproses selanjutnya. Jika task membutuhkan waktu tidak melebihi waktu proses CPU, maka task diproses sesuai waktu proses task, kemudian dikeluarkan dari antrian, yang berarti task tersebut telah selesai diproses oleh CPU. Lalu soalnya, buatlah ilustrasi penjadwalan CPU tersebut dengan menggunakan model queue yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Input berupa jumlah task atau proses yang akan diproses pada CPU. Nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU. 3. Waktu proses CPU. Seperti yang sudah ada di modul ini, seperti ini outputnya nantinya. Lalu kita langsung saja kita jelaskan di sini. Saya sudah buat tasknya, buat source code-nya. Yang pertama di sini fungsi queue. Ini queue ada enqueue, dequeue, isEmpty, size. Di queue untuk sudah enqueue ini untuk memasukkan data. Lalu dequeue untuk menghapus data, isEmpty ini untuk mengecek data apakah kosong atau ada isinya, size untuk mengecek jumlah atau ukuran dari data queue tersebut. Lalu di sini kayak ke bagian antrian, yaitu saya beri nama fungsinya dev CPU process. Lalu inisialisasinya zoom. Zoom ini berupa nantinya inputan dari user yang akan diproses nantinya. Lalu di sini ada antri sama dengan queue untuk memanggil fungsi queue. Lalu ada perulangan sesuai atau sebanyak jumlah. Lalu ada data sama dengan list untuk nantinya menampilkan seperti ini, atau hasilnya adalah nama proses dan waktu berada di dalam satu list. Jadi kita panggil data list, lalu ada nama dan waktu inputan dari user, lalu nama dan waktu kita masukkan ke list. Setelah dimasukkan ke list, kita enqueue atau kita masukkan ke struktur data queue. Lalu
hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu hasilnya kita cocokkan dengan yang ada di modul. Di modul awalnya C,2, lalu B,9, lalu A,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.